Gak usah dari slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi tanggung jawab sosial pada mata kuliah etika, profesi, dan bisnis. Adapun nama kelompok, yang pertama saya sendiri, Diana Vitasari, MPM 1975-10-15, Dina Aulia, MPM 1975-10-15, dan Gosa Melania, MPM 1975-10-26. Selanjutnya yaitu yang pertama pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam integrasi bisnis mereka dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Selanjutnya, dan berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial secara konsisten dalam jangka panjang, maka akan menumbuhkan rasa penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Kondisi seperti itulah yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Saat ini telah banyak perusahaan yang mulai sadar akan pentingnya menjalankan tanggung jawab sosial, meski banyak juga yang belum menjalankan dengan baik. Selanjutnya, area tanggung jawab sosial. Tanggung jawab yang pertama, tanggung jawab ke depan terhadap lingkungannya. Yang kedua, tanggung jawab ke depan terhadap konsumennya. Yang ketiga, tanggung jawab ke depan terhadap karyawannya. Yang keempat, tanggung jawab ke depan terhadap investor. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan terhadap tanggung jawab sosial. Yang pertama ada obstruction stage. Yang kedua, defensive stage. Yang ketiga, accommodative stage. Yang keempat, proactive stage. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Gosa Melania. Selanjutnya adalah mengelola program tanggung jawab sosial. Yang pertama, tanggung jawab sosial harus dimulai dari tingkatan manajemen puncak. Karena tanpa dukungan dari manajemen puncak tidak akan program yang berjalan sukses. B, sebuah komite atau panitia yang terdiri dari manajer-manajer puncak harus mengembangkan sebuah rencana yang merinci tingkat dengan manajemen. C, seorang eksklusif atau manajer harus bertanggung jawab dalam pengimplementasian program yang telah direncanakan. D. Terakhir, perusahaan harus melakukan audit sosial, yaitu analisis sistematis mengenai penggunaan dana dan pencapaiannya terhadap tujuan tanggung jawab sosialnya. Hubungan antara tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial. Saat ini konsep CSR sering dikaitkan dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan yang menjelaskan bahwa aktivitas pembangunan tersebut di dalamnya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan lingkungan. Pemenuhan ketiga aspek tersebut akan membawa perusahaan menjadi perusahaan yang berkelanjutan, yaitu bertahan dalam jangka panjang, dan saat yang sama juga akan menjaga berkelanjutan masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, jenis-jenis tanggung jawab sosial. Yang A, tanggung jawab ekonomi yang memproduksi barang dan jasa bernilai bagi masyarakat. B, tanggung jawab hukum, yakni perusahaan diharapkan menaati hukum yang ditentukan oleh pemerintah. C, tanggung jawab etika, yakni perusahaan diharapkan dapat mengikuti keyakinan umum mengenai bagaimana orang harus bertindak dalam suatu masyarakat. D, tanggung jawab kebebasan memilih, yakni tanggung jawab yang diasumsikan bersifat sukarela. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Dina Aulia. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan.
Tanggung jawab sosial perusahaan tentunya akan menimbulkan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dan situasi win-win solution. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah merasa memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Next. Selanjutnya adalah strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, ada strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar bahwa hal tersebut akan hal tersebut. Yang keempat, strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Baiklah, sekian presentasi dari tanggung jawab sosial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.